Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. Semoga yang sehat semakin sehat, semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, semoga Allah selalu memberikan kemurahan rezeki kepada kita, kelapangan rezeki kepada kita yang halal, yang berkah ya. Semoga Allah selalu mempermudah dan membantu urusan kita. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, sekarang kita akan belajar dua mata pelajaran, tematik, tema 5 dan akidah akhlak. Untuk hari ini Bapak kita akan belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang matahari ya, matahari yang merasa kesal kepada manusia. Sekarang kita diajarkan cara membuat kalimat ya. Contohnya yang di sini, kalimat yang dibuat di sini ayat ini, saat cuaca cerah Benny bermain bola di lapangan. Kalau kalimat itu pasti ada subjek, ada predikat atau kata kerja, kemudian ada objek ya, kemudian keterangan. Contohnya seperti ini. Benny itu subjek itu selalu ada di depan orang ya. Nama orang, nama benda itu yang kalau ada di depan pasti itu dinamakan subjek. Bermain itu predikat, kata kerja, kemudian bola itu objek ya. Bola dikatakan objek karena ada di belakang. Kalau ada di depan dikatakan subjek. Benny itu subjek, bermain itu predikat, kata kerja, bola itu objek ya. Di lapangan itu keterangan apa? Keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Kalau ini keterangan waktu saat cuaca cerah, ada di depan tapi ada koma. Ini bisa ditaruh di belakang. Contoh kalimatnya seperti ini, Benny bermain bola di lapangan saat cuaca cerah. Itu boleh ya, boleh. Akan tetapi saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan itu juga boleh ya. Oke, yang penting kalau mau dipisah harus ada koma. Sebelum subjek ini kan subjek Benny harus ada koma. Oke, contoh yang lain Bapak akan buat. Bapak masyhur pergi ke sekolah saat cuaca sedang mendung gitu ya. Bapak masyhur, subjek, pergi itu keterangan predikat, ke sekolah itu keterangan ya, keterangan tempat saat cuaca mendung, keterangan waktu. Objek itu bisa ada atau tidak ada. Kalau tadi kan, kalau ini bola ada. Sekarang Bapak masyhur pergi ke sekolah itu tidak membutuhkan objek. Ke sekolah itu membutuhkan keterangan tempat, itu boleh ya. Sekarang kalian silahkan membuat kalimat satu saja ya. Di nomor 2 ini yang ada subjek, kemudian predikat, kemudian ada objek atau tidak ada boleh. Kemudian jangan lupa cuacanya ya. Cuacanya bisa cerah, bisa hujan, bisa mendung ya. Itu bisa kalian gunakan ya. Yang penting ada cuacanya karena ini berkaitan dengan cuaca. Oke, silahkan kalian buat kalimat satu saja di buku paketnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pecahan ya. Di sini kita akan membandingkan pecahan ya. Kemudian sebelumnya Bapak akan memberikan contoh ya di sini. Ini masih contoh biasa ya. Satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Jadi satu kue itu dibagi menjadi 2, ditulis 1/2 ya. Kalau kue cucurnya dibagi 3 maka 1/3 dan seterusnya gitu ya. Oke.
Kemudian kalau ditanya seperti ini, manakah yang paling besar nilainya? 1/2, 1/3, apa 1/4 ya. Kalian menghitungnya itu masih belum menghitung pecahan. Kalian masih diajarkan atau diperkenalkan menghitung dengan menggunakan logika ya. Oke, kalian tidak usah menghitung tambahan 1/4 tambah 1/3 gitu, bukan. Caranya bagaimana cara kalian menjawab? Oke, perhatikan ilustrasinya ya. 1 kue dibagi 2 orang ya, berarti mereka mendapatkan separuh-separuh gitu ya. 1 kue dibagi 2 orang. Kemudian ada lagi 1 kue dibagi 3 orang. Maka berapa yang paling besar ya? Orang, apakah yang 2 orang atau yang 3 orang mereka dapatkan? Ya, maka yang mendapatkan paling yaitu orang yang dua orang ya. Satu kue hanya dibagi dua orang ya. Kalau 1 kue dibagi 3 orang, maka masing-masing gitu ya. Kayak itu ilustrasinya. 1 kue dibagi 2 orang dan 1 kue dibagi tiga orang, maka yang lebih besar mendapatkan potongannya yang dibagi dua orang gitu ya. Maka yang lebih besar ini 1/2. Maka yang lebih kecil mana Pak? 1/3, karena 1 kue dibagi 4 orang, berarti lebih kecil lagi gitu ya. Gitu ilustrasinya ya. 1 kue dibagi 4 orang, kemudian 1 kue dibagi 2 orang ya. Coba kalian punya 1 kue, kalian bagi ke bapak ibu kamu ya, maka mereka akan mendapatkan separuh-separuh ya. Nah, kemudian kalian punya kue 1, kemudian kalian potong 4 ya, dibagi ke bapak ibu kamu, kemudian adik kamu dan kamu, maka masing-masing dari kalian akan mendapatkan kecil, hanya 1/4 saja ya. Kayak itu ilustrasinya ya. Kayak itu cara menghitungnya ya. Oke, kemudian di sini yang kue lamang itu kalian buka di halaman itu ada yang salah ya. 37 ya. Itu 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 ya, masing-masing mendapatkan 1/4, berarti salah itu ya. Oke, Bapak ubah seperti ini. Kemudian kalian jangan menulis 5/20 dulu, kalian belum nyampe waktunya pembagian pecahan ya. Ini belum dibagi, maka Bapak tidak mau menjelaskannya ini. Bapak maknanya seperti ini ya. Kue lamang 1 lamang Siti bagi untuk 4 orang ya, masing-masing mendapatkan 1/4. Kalau Siti bagi 4 berarti masing-masing mendapatkan 1/4, seperempat gitu ya. Kemudian 1 batang lagi Siti bagi menjadi 10 ya, maka masing-masing mendapatkan 1/10 ya, 1/10 batang gitu ya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, manakah nilai yang lebih besar antara 1/4 atau 1/10? Oke, Bapak sudah jelaskan tadi. Kalau 1 dibagi 4, maka mereka kemudian satunya dibagi 10, maka mereka yang lebih besar mendapatkan yang mana? Yang 4 gitu ya. Karena mereka hanya 4 orang gitu ya, sementara yang satunya 10 orang gitu ya. Semua kalian punya kue, kalian bagi ke 4 orang, dan kalian 1 kue lagi kalian bagi ke 10 orang, maka yang lebih besar mendapatkan itu yang 4 orang gitu ya. Karena yang 10 itu orangnya banyak ya. Kalau yang 4 itu orangnya lebih sedikit gitu ya. Kayak itu pemahamannya kan. Sekarang kita masuk di materi berikutnya. Sekarang kita masuk di pembagian pecahan yang gambar atau yang diwarnai ya. Oke, contohnya nanti ini masih pecahan biasa. Sekarang yang berwarna seperti ini. Ini ada satu lingkaran dibagi menjadi 2 berarti 1/2. Satu lingkaran dibagi 4 berarti 1/4. Ini 1
1/2. Ini satu lingkaran dibagi 2, kemudian yang diwarnain satu berarti 1/2. Kemudian ini ada 4 potong, kemudian yang diwarnain hanya 1 berarti 1/4. Kemudian ini ada 6 potong, yang diwarnai hanya 3 berarti 1/6. Itu pemahamannya ya. Oke. Sekarang kalian tidak usah melihat yang ini ya. Kalau yang ini bagaimana Pak? Ini utuh Pak, jadi 1/1 ya, belum dipotong. 1 dibagi 1 itu sama dengan 1. Ini 1 ya. Kalau ini berapa ya? 1/2. Kalau ini 1/6 gitu, dan seterusnya. Kalau ini ya, untuk yang nomor 3, yang semangka yang ini, perhatikan kalian tidak usah kalian belum nyampe ke yang ini, karena ini belum sebenarnya dipotong menjadi 8 bagian ya. Kenapa hanya 2 Pak? Ini nanti pembelajarnya ya. Oke. Contohnya yang ini kayak tadi ya, diwarnai 1 berarti ditulisnya 1/2. Yang diwarnai 1 berarti ditulisnya 1/4 gitu ya, karena ada 4 potong. Sekarang kita masuk ke yang ini ya. Yang ini kalian disuruh mencocokkan ya. Yang dilihat itu apa? Yang kalian warnai. Yang diwarnain itu ada di atas, berarti ini 2 ya. Kemudian ada berapa potong? Ada 3, berarti 2/3. Kita lihat 2/3 di mana? Oke, ini ada 2/3, C jawabannya ya. Oke. Kemudian yang B ini kalian cari sendiri, coba kerjakan sendiri ya. Oke. Dan seterusnya kalian coba kerjakan sendiri latihan. Setelah itu terakhir Bapak akan memberikan tugas. Ini tugasnya 3 buat kalian. Di sini disediakan beberapa kue ya, beberapa macam bentuk kue ya. Oke. Di sini sudah ada pecahannya. Contohnya yang A ini 2/4 ya, 2/4. Ini kok 6 Pak? Bukan, ini bukan 6. Ini bentuknya sudah dijelaskan. Ada yang lonjong ya, ada bulat, ada yang lonjong ya. Nih bentuknya seperti ini ya. Ini bukan 6 ya. Seandainya kalian punya kue tar gitu, kalian foto dari samping, maka kelihatannya akan seperti ini ya. Oke. Ini dibagi menjadi 4 bagian, kemudian ditulis 2/4. Berarti yang diarsir atau yang diwarnai itu hanya 2 ya. Oke, kalian perhatikan. Kalian boleh mewarnai di mana saja, boleh mewarnai di sini, boleh kalian warnai di sini gitu ya. Yang penting warnanya itu hanya ada 2 potong, 2 bagian. Yang ini gimana Pak? Sama ya. Yang diwarnai itu hanya itu saja ya. Kalian yang dilihat yang ini ya, kan ini ada pecahan ya, ada pembilang, yang di atas pembilang ada penyebut, yang dilihat yang pembilang yang di atas gitu ya. Oke, yang B, C, D kalian Pak kerjakan ya. Oke. Itu untuk MTK. Sekarang kita lihat di halaman 44, kalian tulis di nomor 3, 4 dan 5 itu cuaca yang kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang pertama itu ada hujan, yang kedua itu ada petir, yang ketiga itu bisa mendung, yang keempat itu ada guntur gitu ya. Yang kelima itu bisa ada pelangi, yang keenam itu apa? Ada air ya. Yang ketujuh itu bisa ada awan dan seterusnya gitu ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian fahami apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.